Assalamualaikum, saya Amanda Fadila Nisa akan mewawancarai Pak Eko yang sejurusan rekan dengan saya. Oke Pak. Jadi menurut Bapak pekerjaan Bapak yang sekarang itu gimana? Pekerjaan yang sekarang ya, pekerjaan sebagai guru olahraga. Tentunya kalau kita menjadi guru itu adalah sebuah pekerjaan yang mulia tentunya. Di samping kita ditugaskan sebagai pengajar, fungsi pertama bagi kita adalah sebagai seorang pendidik. Ya, walaupun kita porsinya adalah guru olahraga, namun tentu apapun bidang studinya, apapun mata pelajaran yang kita ajarkan, fungsi utama kita sebagai seorang guru itu adalah pendidik. Nah, jadi karena ini adalah istilahnya style kita. Kalau sudah menjadi style itu tentu kita bekerja dengan kemauan dan keinginan kita. Mudah-mudahan mendatangkan pahala untuk Bapak ya. Berkah insyaallah. Oke, terus sudah berapa lama Bapak menekuni pekerjaan sebagai guru olahraga? Bapak menekuni profesi sebagai guru olahraga ini sudah kurang lebih itu 8 tahun. Bapak wisuda tanggal 12 September tahun 2015. Januari 2016 Bapak pertama kali itu di Pondok Pesantren Perkampungan Kabau di belakang PTRI Kota Padang, MTS Al-Falah. Nah, Bapak bertugas di sana kurang lebih selama 4 tahun. Kemudian 4 tahun di sana Bapak punya rezeki juga di Mandua Kota Padang. Alhamdulillah di 2019 itu di bulan Agustus Bapak pindah ke Mandua Kota Padang sampai sekarang. Terus alasan Bapak memilih pekerjaan sebagai guru olahraga apa? Alasan memilih pekerjaan sebagai guru olahraga, nah mungkin ini bercerita sedikit ya. Siapa namanya, Amanda ya. Pertama kali apa punya cita-cita bukan menjadi guru olahraga. Nah, apa cita-citanya menjadi polisi. Hobi Bapak di olahraga. Nah, 2009 Bapak lulus Madrasah Aliyah. Bapak ambil SNMPTN ya, seleksi nasional, ujian kayak SBMPTN. Kalau sekarang SNMPTN-nya kan melalui nilai rapor. Bapak dulu seleksi bersama ujian seluruh Indonesia. 2009 Bapak tamat SMA, Bapak ikut. Pilihan pertama Pak sebenarnya bukan olahraga. Pak jujur saja ya, Pak pilihan pertamanya adalah Pak ingin di akuntansi. Karena Pak hobi sekali olahraga, maka pilihan kedua Pak menjatuhkan di olahraga. Ternyata Pak ikut SNMPTN tidak lulus, ikut lagi SBMPTN tidak lulus. Kemudian Bapak nganggur 1 tahun, Bapak bekerja, apapun pekerjaan selama halal Pak kerjakan. Di 2010 Bapak ulang lagi ikut SNMPTN, alhamdulillah lulus di pilihan kedua itu jurusan pelatihan olahraga. Jadi berawal semua itu dari hobi dan Allah mentakdirkan Bapak untuk menjadi guru olahraga sampai sekarang. Terus skill yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini apa? Skill yang dibutuhkan kalau kita menjadi seorang pengajar ya, kalau kita menjalankan tugas sebagai seorang pengajar, skill pertama tentu kita harus paham secara teori materi yang akan kita sampaikan. Nah, karena kita guru olahraga, tentu pengetahuan dan wawasan yang kita punya harus paham kita seputar olahraga ya. Banyak materi olahraga itu harus kita pahami semua. Kemudian tentu kita juga harus mempunyai keterampilan, walaupun tidak mahir di bidang olahraga, tapi setidaknya kita bisa apapun olahraganya. Sepak bola kita bisa, walaupun belum bisa dipenuhi menjadi kapasitas seorang atlet. Bola voli kita sekedar bisa. Kemudian basket, apalagi softball, tenis, dan semua jenis olahraga harus kita bisa, walaupun tidak kita kuasai secara matang semuanya. Terus jenjang karir yang tersedia dalam bidang olahraga ini apa? Berbicara tentang jenjang karir, kalau kita di kependidikan kalau kita sudah masuk ke
pendidik menjadi guru. Tentu jenjang karirnya pertama kita menjadi guru, kemudian bisa jadi wakil kepala sekolah, bisa menjadi kepala sekolah, bisa mungkin nanti mana perlunya. Kalau untuk pendidik ya, nanti kalau seandainya untuk staf administrasi kita bisa mungkin perginya ke Kemenpora, Dispora, di kementerian, bisa banyak jenjang karir. Karena kadang-kadang jenjang karir itu ada orang yang kadang-kadang sekarang tidak sesuai juga dengan dia guru olahraga nih. Ternyata jenjang karirnya berbeda dengan apanya. Tapi kalau seandainya selama itu adalah pekerjaan yang menuntut memang sesuai dengan dengan bidang studi yang ditekunnya, maka itu yang harus diapakan. Kalau seandainya ada beberapa pekerjaan yang tidak menuntut olahraga harus dari jurusan olahraga, ada juga sebagainya. Tergantung Allah juga mentakdirkan. Nah, Pak ditakdirkan jadi olahraga. Gitu Pak. Ya. Terus latar belakang pendidikan Bapak? Latar belakang pendidikan ini bercerita juga berarti ya. Iya. Dari SD nih. Serah Bapak. Dari TK, dari SD. Bapak. TK Bapak nggak ikut TK. Dan, pas dia Pak itu wajib belajar 9 tahun. Bapak mulai pendidikan apa di SD. Tidak usah Pak ceritakan di SD-nya SD mana dan sebagainya. Kemudian Pak masuk SMP, dari SMP Pak ke Mandua Kota Padang. Dari Mandua Kota Padang Bapak nyambung S1-nya di UNP. Alhamdulillah ada rezeki nyambung lagi S2-nya di UNP pada jurusan pendidikan olahraga juga. Nah, itu jenjang pendidikan apa? Di pendidikan terakhir apa? Saat ini S2. Terus suka duka dalam pendidikan dan pekerjaan Bapaknya apa? Karena kita bukan kita ya, tapi karena Bapak memang walaupun awalnya bercita-cita menjadi polisi dan tidak kesampaian, dan kemudian Bapak ditakdirkan Allah untuk menjadi seorang guru. Pada tugas guru ini adalah sebagai pendidik, dan ini juga sudah menjadi lifestyle bagi Bapak. Bapak senang mengajar, senang, kemudian mendidik senang. Jadi ini adalah sebuah bentuk, bukan lagi bagi Bapak itu bukan lagi sebagai pekerjaan, tapi ini adalah sebagai kebutuhan, kewajiban bagi Bapak. Pengalaman Bapak selama bekerja apa Pak? Pengalaman selama bekerja banyak sih ya. Kalau untuk pekerjaannya saja atau pengalaman organisasinya juga atau gimana? Ya, salah satu Bapak. Salah satu aja. Kalau pengalaman pekerja tentu karena Pak jadi guru, pengalamannya mengajar gitu kan. Mengajar. Bapak juga pernah bekerja di BPS, Badan Pusat Statistik Kota Padang. Kemudian ada banyak sih pekerjaan yang sudah pernah kerjakan. Bakuli ya Pak juga pernah. Terus kalau penghasilan yang bisa diperoleh Pak? Penghasilan yang bisa diperoleh alhamdulillah mencukupi. Karena ketik cukup, kadang cukup. Tahu. Sekecil apapun penghasilan kita, kalau kita bersyukur insya Allah cukup. Sebesar apapun, kadang-kadang kalau seandainya kita tidak bersyukur, maka kita akan merasa kekurangan. Nah, makanya kalau seandainya kita bersyukur, besar kecil itu insya Allah rasanya oke-oke saja. Tapi Bapak tidak bisa nyebut nominal ya. Iya, Bapak. Terus apa Bapak pernah nggak merasa salah ambil jurusan waktu perkuliahan dulu? Alhamdulillah enggak sih. Ya, karena seperti yang Bapak katakan, walaupun awalnya Bapak pengennya di akuntansi, karena Bapak hobi di olahraga, dua-duanya juga pilihan Bapak, pilihan satunya akuntansi, pilihan duanya adalah olahraga. Kemudian Bapak lulus di olahraga, maka Bapak jalani. Dan Bapak berpikirnya karena perjalanan hidup kita ini sudah diatur sama Allah. Apapun yang ditakdirkan kepada kita, itulah jalan terbaik untuk kita. Jadi ya Pak, prinsipnya seperti itu. Kata-kata motivasi dong Pak untuk kami yang akan masuk PTN ini. Kata-kata motivasi, semangat terus berjuang ya, dimanapun kita mengambil mengambil jurusan ya, apapun yang akan kita ambil, insya Allah
walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita yang kita lulus di sana, selama nanti ketika sudah ditakdirkan kita di sana, kita belajar, kita pahami, kita tekuni, kita fokus, dan intinya ikhlas, maka semuanya insya Allah akan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita akan berhasil. Tapi kalau seandainya kita separuh-separuh, mentang-mentang kita lulus bukan di ranah kita, bukan di keinginan kita, lalu kita kuliah asal-asalan saja, orang kuliah kita kuliah, orang bawa pulang kita enggak, ujung-ujungnya tentu kita terhambat oleh ketidakseriusan kita, sehingga keberhasilan kita tentu tidak semaksimal dengan keberhasilan ketika kita ikhlas dalam menjalani seluruh proses yang kita hadapi. Menurut Bapak, apa yang harus dipersiapkan ketika masuk PTN? Persiapan ketika masuk PTN ya, karena PTN sekarang dengan PTN dulu berbeda. Seperti apa katakan, apa PTN-nya dulu sama dengan SBMPTN, seleksi ujian bersama seluruh Indonesia. Kalau sekarang kan berdasarkan nilai rapor. Nah tentu yang harus diperhatikan dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah maka perhatikan betul nilai ya, nilai rapor kita, karena tergantung nilai rapor kan. Artinya ya berusaha sebaik mungkin untuk memperlihatkan perjuangannya di saat belajar, kumpulkan tugas dengan tepat waktu. Pokoknya selama proses pembelajaran kita jalani dengan serius, kemudian sikap juga kita jaga, insya Allah nilainya akan bagus. Nah, kalau nilai sudah bagus, insya Allah PTN-nya akan mendukung bisa lulus ke sana. Cuma segitu aja, Pak. Kita aja ya. Iya. Tidak ada lagi. Enggak. Kok masih pengen ditanya nih? Udah habis pertanyaannya, Pak. Ya tidak apa-apa. Ya udah, saya sekali lagi semangat lagi lah, semangat terus. Mudah-mudahan Pak doakan Amanda lulus di PTN sesuai dengan yang diinginkan. Amin. Makasih, Pak. Ya sama-sama. Lah.